Sebelumnya gue dititipin Faris hari ini bahas value kita nomor 2. Apa, Mbak? Tadi baru baca. Kalau baru baca. Yang kelemahan, belajar dari kesalahan. Tingkatan pengetahuan. Ini value kedua ini paling growth culture menurut gue, yang paling mendekati kata-kata growth. Dan kalau ngomongin value yang ini, sebenarnya sangat identik dengan kata-kata yang gue pernah bilang, pernah gue sharing, soleh. Soleh. Masih ingat gak soleh artinya apa? Prisil, udah mual? Soleh? Gimana soleh? Soleh itu beriman. Beriman. Oke, beriman. Apa itu soleh itu? Juara kelas. Soleh itu iya, apa namanya? Siapa tuh bilang malu-malu banget? Kiri-kiri terus berkembang gitu. Terus berkembang. Koreksi diri. Mengkoreksi diri. Kata kuncinya mengkoreksi diri. Lalu lebih baik diri. Jadi soleh itu artinya perbaikan, sebenarnya. Jadi orang yang soleh adalah orang yang terus memperbaiki kesalahan dirinya. Ini value nomor 2. Tuh gue ulang lagi biar paham ya. Jadi soleh itu bukan yang rajin sholat, bukan yang pakai hijab, bukan yang pakai peci, bukan yang rajin zikir, bukan sekedar itu. Lebih tepatnya arti soleh itu lebih baik dari hari sebelumnya. Kesalahan-kesalahannya ditutupin. Gitu, bagus ya. Nah, sekarang topiknya ngomong-ngomong terkait perbaikan diri, perbaiki kesalahan, gue mau ngomong kata utama kita adalah hari ini introspeksi. Jadi kalau ngomongin soleh, kan artinya memperbaiki kesalahan. Masalah utama dari orang kenapa nggak mampu memperbaiki kesalahan, yang paling dasar adalah dia nggak ngerti gue salah apa. Jadi kalau orang yang nggak pernah ngerasa salah, nggak mungkin bisa memperbaiki kesalahan, ya kan? Jadi pernah baca quotes di internet, nggak tahu siapa yang nulis, bagus gitu. Jadi kesalahan yang paling menakutkan adalah kesalahan untuk tidak mampu melihat kesalahan. Karena kalau lu nggak bisa ngelihat kesalahannya, ya lu nggak bakal pernah bisa bener. Iya. Nggak tahu apa yang gua nggak tahu gitu. Jadi sebaliknya kita perlu introspeksi. Nah, terkait introspeksi, kedengarannya gampang ya. Maksudnya sesuatu yang ya kita harus introspeksi, merenungi diri gitu. Prakteknya nggak segampang itu. Prakteknya sangat jauh. Gue pribadi masih sangat jauh banget dari introspeksi. Sangat jauh dari memperbaiki kesalahan diri. Akhirnya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terus gue ulangi. Tapi bukan sampai situ aja. Introspeksi nggak selalu ngomong buat kesalahan doang dampaknya sebenarnya. Gue punya contoh nyata, nggak usah jauh-jauh, kita deh. Koma Group dulu tuh di gambar belakang ada Seger Bos. Ya, Menurut gua tuh bener. Bulan ya. Ya, Bulan pertama kali masuk sini Seger Bos. Tokyo. Tokyo dulu. Gue ketemu lu di Goti soalnya nggak tahu. Pokoknya tuh di Tokyo tuh. Iya. Jadi gue mau ngambil salah satu contoh. Introspeksi itu nggak selalu tentang kesalahan dong, tapi buat mengevaluasi diri juga. Sebenarnya penting juga kita ngelihat diri kita tuh bagusnya apa. Nah, salah satu gue ambil contoh kenapa Seger Bos. Dulu Seger Bos pertama kali dibikin di mana? Di Jaten ya? Jaten. Sukses ya? Alhamdulillah. Sukses. Terus di Nusantara juga ya? Iya. Nah, Pasti jagain Wanda 8.000. Iya. nah, poinnya di sini, maksud gua sangat penting ketika kita menang. Yang lebih penting daripada menangnya itu sendiri adalah memahami kenapa dan gimana cara kita menang. Betul. Karena kalau kita cuma menang dan lu nggak paham gimana cara menang atau kenapa lu menang, lu nggak bisa mengulanginya lagi. Cuman sekali doang menangnya. Itulah yang kejadian kayaknya di Seger Bos. Betul. Jadi waktu itu manajemen Faris, manajemen kalian, gue pengen ngomong kita, nggak enak karena gue belum masuk. Bang Rian. Bang Rian ya. Di situ belum mampu mendeteksi apa yang membuat Seger Bos dan kenapa Seger Bos bisa menang. Jadi begitu diduplikasi, ternyata salah paham. Yang sebenarnya alasan menangnya bukan yang diduga. Jadi begitu dicoba, kok nggak berhasil. Ujung-ujungnya Ya hoki. Iya, menangnya karena, lebih tepatnya menangnya karena sesuatu hal yang lu nggak duga. Jadi begitu lu ulangi lagi, nggak berhasil. Ujung-ujungnya dicoba lagi, nggak berhasil. Ujung-ujungnya tuh, ya. Iya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi menang itu nggak lebih penting daripada memahami gimana cara menang dan kenapa lu menang. Itu dampaknya kalau kita lagi berhasil dan kita introspeksi.
Sama kalau buat kalian yang masih karyawan pakai KPI, lu perlu lebih paham kenapa KPI lu dapat 100. Lebih penting daripada kenapa KPI lebih penting dari KPI 100 sendiri. Karena kalau KPI lu 100 dan lu paham kenapa KPI lu 100 dan gimana cara dapat KPI lu 100, bulan depan dan bulan berikutnya lu bisa dapat KPI 100 lagi. Kalau cuman hoki dapat 100, risikonya besar. Begitu lu mau coba lagi belum tentu berhasil. Nah, kayak gitu. Termasuk juga kalau kesalahan. Kakaknya Faris, orang psikolog, pasti nge-handle banyak orang-orang stres. Orang-orang stres terutama yang paling musim kan kalau pilkada tuh ya, banyak caleg-caleg stres. Kenapa tiba-tiba jadi orang gila gitu? Itu mereka karena nggak siap untuk gagal. Karena mereka nggak pernah introspeksi. Begitu sekalinya kalah, mereka nggak bisa menerima kenyataan. Ternyata kenyataannya terlalu pahit, mereka gila. Gitu. Jadi salah satu kelebihan orang-orang yang senantiasa introspeksi, kalau bahasa Islamnya itu menghisap diri. Gue pernah dengar nasihatnya, banyak-banyaklah menghisap diri agar selamat ketika dihisap. Dihisap tuh, kalau di Islam maksudnya introspeksi diri gitu ya. Jadi kalau kita kalah dan kita rajin introspeksi, kita ngerti kita kalah. Itu lebih penting. Itu membuat kita jadi ngerti ketika kita kalah, kita nggak hilang harapan. Contoh, buat kalian terutama ya, misalnya lagi KPI. Kalau lu paham ketika KPI lu lagi jelek, dan lu paham, ya jelas KPI gue jelek karena ini. Lu paham betul, next lu mau dapat KPI bagus, lu bisa. Tapi kalau KPI lu jelek dan lu nggak tahu kenapa, lu mau berusaha dapat KPI bagus pun nggak bisa. Gitu. Jadi secara simpel mungkin kalau gue tulis gini, kenapa perlu introspeksi diri, perlu rajin journaling, perlu rajin memonitor diri sendiri, kesuksesan diri sendiri. Jadi mungkin kenapa introspeksi ya, agar ketika kalah Anda tidak hilang harapan. Tidak salah, Anda tidak hilang harapan. Harapannya abadi. Kan ya bapaknya kayak masalah. Karena Faris paham yang bikin gagal tuh apa. Kalau lu gagal dan lu nggak tahu kenapa lu gagal, kok gue ngapain nggak gagal ya? Frustasi. Bener nggak? Tuh. Ada yang pernah ngalamin gagal dan hilang harapan? Belum. Berarti setiap gagal masih mau bangkit lagi. Iya. Coba kenapa pas gagal masih mau bangkit lagi? Kan terbukti usaha lu gagal. Dari cara lain. Dari cara lain. Berarti lu paham penyebab kekalahannya ada di cara lu yang sebelumnya. Yes. Nah, karena lu paham kenapa lu kalah. Ketika lu nggak paham lu kalah, ketika lu udah try your best but you don't succeed, kayak lagunya Coldplay kan, Fiction. lu nggak tahu lagi lu mau ngapain. Karena lu try your best tapi masih gagal juga. Gue mau nyoba lagi, mau nyoba apa? Itu. Ketika lu nggak paham kenapa lu kalah, ketika lu kalah lu hilang harapan. Jadi pentingnya introspeksi diri tiap hari. Lu nggak hilang harapan setiap hari. Harapan lu tetap maksimal. Kalah ataupun menang, lu bisa terus maksimal. Nah, kenapa gue bahas ini? Sebenarnya ada salah satu concern gue juga terkait KPI. Gue nggak mau sebut nama. Intinya di kita kan KPI-nya beda-beda ya. Ada yang kadang dapat bagus, ada yang dapat jelek. Ya, ada yang maksimal, ada yang nggak maksimal. Tapi buat gue pribadi, gue menduga nggak semua dari kita cukup aware dan selalu aware sama KPI kita. Mungkin ada yang udah akhir bulan baru gue gajian, udah mendekati gajian baru mikirin KPI. Sehingga begitu mendekati gajian mau benerin KPI pun, ya lu nggak bisa berbuat banyak gitu. Gue mau benerin apa? Kalaupun gue masih bisa membenerin, waktunya mungkin terlalu sedikit untuk bisa memperbaiki sampai dapat nilai bagus gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Kita pengen menghindari hal-hal seperti itu, makanya gue sama Faris tuh lagi coba bangun gimana alat yang buat memfasilitasi kalian biar cara lah
bukan alat ya, maksudnya cara biar KPI itu lebih aware tiap hari kita jalanin, jadi nggak berasa di akhir-akhir doang tiba-tiba KPI jelek gitu ya. Mungkin bagi yang teman-teman yang udah KPI-nya terbiasa bagus, selamat. Nah ini gue pengen make sure lagi biar tetap bagus dan makin bagus gitu. Terutama Najar kemarin kan ada revisi KPI ya. Yes. Mungkin di revisi KPI yang baru, KPI-nya bisa jadi lebih menantang dengan ada alat ukur yang baru. Nah, gitu. Jadi KPI jangan lihat akhir bulan doang. Kita emang minimal kan sebulan sekali introspeksi ya. Bulan, Wanda, Najar, Ricky, sama Iqmal, sama Lucky, kalau mungkin Priscil sama Kicoy belum ya. Tiap sebulan sekali kan ada monthly report, presentasi. Itu kan sebenarnya alat kita introspeksi. Terutama buat CEO, dia introspeksi sebenarnya gue kayak kondisi perusahaan gue kayak gimana. Kalau introspeksinya sebulan sekali, berarti memperbaiki dirinya sebulan sekali. Betul. Nah, alangkah hebatnya kalau kita introspeksinya tuh daily. Jadi nyadar, oh hari ini gue salah ini, gue perbaikin lagi. Begitu akhir bulan ada, maksudnya introspeksi bulanan ada, tapi introspeksi harian juga ada, gitu ya. Tapi one thing yang mau gue sampaikan, karena kita growth culture, kita paham betul kesuksesan organisasi ini sangat tergantung dari manusianya. Aset utama perusahaan adalah manusia. Otomatis kalau mau bertumbuh, yang perlu grow berarti kan manusianya. Yes. Kalau mau grow manusianya bukan sekedar profesionalisme KPI di kerjaannya doang, tapi harus grow secara attitude, bahkan kehidupan di luar kerjaan. Itu matter buat kita. Minimal auranya matter. Kalau orang-orang toksik musuh kerjaannya lancar, kesini ke bawah. Kita pengen teman-teman di Koma Group ini semua hidupnya bagus di luar maupun di dalam kantor. Nah, maka dari itu introspeksi ini kalau bisa dipakai nular keluar dari kehidupan kantor. Jadi jangan KPI pribadi doang yang diintrospeksi, tapi diri sendiri juga introspeksi. Meskipun sebenarnya setiap hari itu kita kalau sholat ya, ya kalau Dewi sih nggak sholat emang jelas baik ya. Sholat itu sebenarnya isinya kalau paham banyak introspeksi dirinya. Cuman yang sholat pun, apalagi yang enggak, kan belum tentu paham. Yang paham pun belum tentu khusyuk apa yang lagi dibaca. Jadi nggak serta-merta langsung mengintrospeksi diri. Nah minimal kita coba usaha lebih khusus untuk mengintrospeksi diri secara harian. Dan bukan kerjaan doang, tapi di luar kerjaan juga. Itulah kenapa gue pribadi sekarang bahkan gue bayar bulan secara profesional untuk ngingetin tim gue, maksudnya bisnis gue di luar, termasuk gue sendiri untuk tiap hari ngejalanin KPI pribadi gue. Dimarahin gue mau bulan tiap hari. Gitu. Sama tim gue juga di luar. Karena gue paham betul betapa pentingnya introspeksi. Kalau cuman akhir bulan doang, ketumpuk mau benerin juga susah. Tapi kalau lu menyadari tiap hari, lebih enteng benerinnya. Kayak gitu. Jadi untuk perbaiki kelemahan, belajar dari kesalahan, itu frekuensinya perlu dipertimbangkan juga. Jangan dikira sebulan sekali cukup. Ya kalau udah puas sebulan sekali ya terserah. Tapi kita pengen lebih maksimal lagi. Kalau sebulan sekali aja udah hebat, gimana lah kalau setiap hari? Bahkan ya kalau orang Islam sholat 5 kali berarti kan introspeksinya 5 kali. Hitungan jam introspeksi lagi, tobat lagi. Ya itu kita utopis ya, maksudnya yang nggak utopis juga mungkin ya jauh lah dari gua gitu. Baik, kayak gitu aja. Gua harap kita bisa terus lebih banyak introspeksinya, lebih deep. Dari manajemen insya Allah nanti segera kita buatin caranya biar kita sama-sama lebih introspeksi. Rencananya sih gini, gua sedikit ya. Jadi kalau misalnya ada KPI bulanan, mungkin ada semacam KPI harian atau to-do list harian yang masing-masing terutama manajer nanti buatin buat di bawahnya. Yang dia sehingga dia cukup fokus aktivitas harian itu lakuin, insya Allah akhir bulan achieve. Kayak gitu. Mungkin sehari-hari teman-teman ada yang bingung, gue hari ini harusnya ngapain aja ya. Barangkali ada yang mungkin Wanda kayaknya sibuk banget, tapi kok udah sibuk banget ujung-ujungnya KPI gue nggak terlalu bagus gitu. Ya, biar nggak kayak gitu. Karena ada target hariannya juga, lo perlu ngapain. Gitu kita bantu buat kayak gitu. Ya. Saya kembalikan ke Mbak Wanda.